Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Syarfi dari kelas 6B dengan nomor pokok mahasiswanya 2210631050 Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan soal-soal mengenai teori peluang. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori peluang. Yang pertama, itu sebuah perusahaan teknologi menyediakan fasilitas bus antar jemput untuk karyawan. Seorang karyawan menunggu bus tersebut di titik penjemputan. Jika waktu menunggu bus antar jemput karyawan mengikuti distribusi seragam dalam interval 0,60 menit, hitung peluang bahwa karyawan tersebut akan menunggu datangnya bus antara 20 hingga 25 menit. Untuk penyelesaiannya, distribusi seragam memiliki fungsi distribusi probabilitas yang dinyatakan dengan rumus Px kurang dari A dan B besar dari B, sama dengan B dikurangin A per D dikurangin C, di mana A dan B adalah batas waktu yang diinginkan, C dan D adalah batas interval distribusi. Untuk soal ini, C sama dengan 0 menit, D sama dengan 60 menit, A sama dengan 20 menit, dan B sama dengan 25 menit. Kita masukkan ke dalam rumus Px kurang dari A dan B besar dari B sama dengan B dikurangin A per D dikurangin C. Kita masukkan 25 dikurangin 20 per 60 dikurangin 0 sama dengan 5 per 60 sama dengan 1 per 6, atau kisarannya dalam bentuk desimal 0,0833. Jadi peluang bahwa karyawan akan menunggu datangnya bus antara 20 hingga 20 menit adalah sekitar 0,833. Untuk soal yang kedua dan ketiga. Untuk soal nomor 2, waktu antar kedatangan pelanggan di sebuah kafe dalam menit diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter rate lambda sama dengan 0,03. Hitung peluang bahwa seorang pelanggan akan tiba di kafe setelah lebih dari 20 menit. Untuk soal nomor 3, sebuah perusahaan eksplorasi minyak memiliki peluang 0,25 untuk menemukan sumur yang mengandung minyak bumi saat melakukan pengeboran. Jika perusahaan mengebor 10 sumur, hitung peluang seorang penambang berhasil mendapatkan minyak bumi untuk kedua kalinya pada pengeboran ke-7. Untuk penyelesaian soal nomor 2, distribusi eksponensial dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Px lebih besar dari T sama dengan E pangkat min lambda dikali T, di mana Px lebih besar dari T adalah peluang waktu kedatangan lebih dari T, lambda adalah rate parameter, E adalah basis logaritma natural sekitar 2,71828, dan T adalah waktu yang dimaksud. Untuk soal ini kita menggunakan T sama dengan 20 menit dan lambda sama dengan 0,03. Kita substitusi nilai ke rumus. Px lebih besar dari 20 sama dengan E pangkat min 0,03 dikali 20. Lalu kita hitung eksponensialnya, Px lebih besar dari 20 sama dengan E pangkat min 0,6. Untuk menghitung nilai E pangkat min 0,6, kita gunakan kalkulator atau tabel eksponensial. Px lebih besar dari 20 sama dengan sekitar 0,5488. Jadi peluang bahwa seorang pelanggan akan tiba di kafe setelah lebih dari 20 menit adalah sekitar 0,5488. Kasus untuk penyelesaian soal nomor 3, kasus ini dapat dianalisis menggunakan distribusi binomial. Kita ingin menemukan peluang mendapatkan hasil tertentu dalam sejumlah percobaan. Parameter yang diketahui, yang pertama peluang sukses atau P sama dengan 0,25, peluang gagal atau Q sama dengan 1 dikurangi P sama dengan 1 dikurangi 0,25 sama dengan 0,75. Total percobaan atau N sama dengan 10 atau jumlah pengeboran. Dan yang diketahui keempat, jumlah keberhasilan yang diinginkan atau K sama dengan 2 atau mendapatkan minyak untuk kedua kalinya. Menghitung peluang menggunakan rumus distribusi binomial. Px sama dengan K sama dengan kombinasi N K, P pangkat K, Q pangkat N kurang K. Lalu kita hitung peluang untuk satu keberhasilan dalam 6 percobaan pertama. N sama dengan 6, K sama dengan 1. P1 sukses dalam 6 percobaan sama dengan kombinasi 6 dan 1, 0,25 pangkat 6 dikali 0,75 pangkat 6 dikurangi 1. P1 sukses sama dengan 6
dikali 0,25 pangkat 6 dikali 0,75 pangkat 5 sama dengan 6 dikali 0,25 dikali 0,2373 sama dengan 0,356. Lalu hitung peluang untuk mendapatkan minyak pada percobaan ke-7. P minyak pada ke-7 sama dengan P sama dengan 0,25. Total peluangnya sama dengan P2 sukses 1 pada P2 sukses, 1 pada ke-7 sama dengan P1 sukses dalam 6 dikali P minyak pada ke-7 sama dengan 0,356 dikali 0,25 sama dengan 0,089. Jadi peluang seorang penambang berhasil mendapatkan minyak bumi untuk kedua kalinya pada pengeboran ke-7 adalah sekitar 0,089. Untuk soal nomor 4, diketahui waktu hidup bola lampu merek S berdistribusi eksponensial dengan rata-rata waktu hidup 6 tahun. Jika X merupakan variabel acak yang menyatakan waktu hidup bola lampu merek S, tentukan nilai variasi ini. Penyelesaiannya, distribusi eksponensial memiliki rata-rata atau mu yang sama dengan invers dari parameter lambda. Mu sama dengan 1 per lambda. Dari soal diketahui bahwa rata-rata waktu hidup bola lampu tersebut adalah 6 tahun, maka mu sama dengan 6. Sehingga lambda sama dengan 1 per 6. Variansi dari distribusi eksponensial diberikan oleh rumus var x sama dengan 1 per lambda kuadrat. Substitusi nilai lambda sama dengan var x sama dengan 1 per lambda kuadrat sama dengan 1 per 1 per 6 dikuadratkan sama dengan 1 per 1 per 36 sama dengan 36. Jadi nilai variansi waktu hidup bola lampu merek A adalah 36 tahun. Untuk soal nomor 5 dan 6. Untuk soal nomor 5, jumlah kecelakaan di sebuah kota per minggu diasumsikan berdistribusi Poisson dengan parameter 7. Hitunglah probabilitas bahwa minggu depan akan ada 4 atau 5 kecelakaan dan seberapa besar kemungkinan tidak akan ada kecelakaan. Untuk soal nomor 6, misalkan durasi panggilan telepon berdistribusi secara eksponensial dengan parameter lambda sama dengan 0,4. Berapa probabilitas bahwa panggilan berlangsung kurang dari 3 unit waktu? Atau berapa probabilitas bahwa panggilan tersebut berlangsung antara 1 dan 2 satuan waktu? Penyelesaian soal nomor 5. Diketahui banyaknya kecelakaan per minggu, lambda sama dengan 7. X sama dengan jumlah kecelakaan per minggu. Ditanyakan, hitunglah probabilitas bahwa minggu depan akan ada 4 atau 5 kecelakaan dan seberapa besar kemungkinan tidak akan ada kecelakaan. Dijawab menggunakan distribusi Poisson. Poisson lambda K sama dengan lambda pangkat K per K faktorial dikali E pangkat min lambda. Terdapat 4 atau 5 kecelakaan, lalu kita masukkan Poisson 7 dengan K sama dengan 4 sama dengan 7 pangkat 4 per 4 faktorial dikali E pangkat negatif 7 sama dengan 2401 per 24 dikali E pangkat negatif 7 sekitar 100,0416 dikali 0,00091119 sama dengan 0,69125. Untuk Poisson 7 5 kan sama dengan 5 sama dengan 7 pangkat 5 per 5 faktorial E pangkat negatif 7 sama dengan 16807 per 120 dikali E pangkat negatif 7 sekitar 140,0543 dikali 0,009119 sama dengan 0,1278. Jadi Poisson 7 dengan K4 atau Poisson 7 dengan K5 sama dengan 0,69125 ditambah 0,1278 sama dengan 0,21905. Menghitung seberapa besar kemungkinan tidak adanya kecelakaan, kita masukkan Poisson 7 K-nya sama dengan 0 sama dengan 7 pangkat 0 per 0 faktorial E pangkat negatif 7 sama dengan E pangkat negatif 7 sekitar 0,009119. Sehingga peluang terjadi 4 atau 5 kecelakaan 0,2191 atau 21,91%, peluang tidak ada kecelakaan sama sekali 0,00009 atau 0,09%. Untuk penyelesaian nomor 6, menggunakan distribusi eksponensial dengan parameter lambda sama dengan 0,4. Eksponensial lambda interval A, B sama dengan E pangkat negatif lambda A dikurangi E pangkat negatif lambda B atau eksponensial lambda interval T sampai T hingga sama dengan E pangkat negatif lambda dikali T atau eksponensial lambda interval A, B sama dengan 1 dikurangi E pangkat negatif lambda. Probabilitas X
X kurang dari 3 sama dengan kita masukkan E 0,6 0,4 dengan interval 0,3 sama dengan 1 dikurangi E dipangkatkan negatif 0,4 dikali 3 sama dengan 1 dikurangi E pangkat negatif 1,2 sekitar 1 dikurangi 0,3012 sama dengan 0,6988. Untuk probabilitas X kurang dari 1 lebih besar dari 2, eksponensial 0,4 interval 1,2 sama dengan E pangkat negatif 0,4 dikali 1 dikurangi E pangkat negatif 0,4 dikali 2 sama dengan E pangkat negatif 0,4 dikurangi E pangkat negatif 0,8 sama sekitar 0,6703 dikurangi 0,4493 sama dengan 0,221. Jadi probabilitas panggilan berlangsung kurang dari 3 unit waktu sama dengan 0,6988 dan probabilitas bahwa panggilan tersebut berlangsung antara 1 dan 2 satuan waktu 0,221. Untuk soal nomor 7, masa beroperasi dari sebuah bagian mesin mempunyai distribusi kontinu pada interval 0,40 dengan fungsi probabilitas densitas Fx yang proporsional dengan 10 tambah X pangkat negatif 2. Hitunglah probabilitas untuk masa beroperasi dari sebuah bagian mesin yang lebih kecil dari 8. Penyelesaiannya, misal Fx sama dengan K 10 tambah X dipangkatkan negatif 2 untuk X pada interval 0,40 karena integral 0 sampai 40 K 10 tambah X pangkat negatif 2 dx sama dengan 1, maka diperoleh K sama dengan 12,5. Jadi, probabilitas X kurang dari 8 sama dengan 0 sampai 8, 12,5 dikali 10 tambah X pangkat negatif 2 dx sama dengan diintegralkan negatif 12,5 per 10 tambah X 0,8 sama dengan negatif 0,69 tambah 1,25 sama dengan 0,56. Jadi probabilitas untuk masa beroperasi dari sebuah bagian mesin yang lebih kecil dari 8 ialah 0,56. Untuk soal nomor 8 dan 9. Untuk soal nomor 8, misalkan seorang peserta pertandingan memanah mempunyai kemampuan tepat mengenai sasaran adalah 85% dan mengambil N sama dengan 5 percobaan memanah sasaran. Misalkan X menunjukkan banyaknya percobaan memanah sasaran di mana X mempunyai distribusi binomial. Itulah probabilitas X kurang lebih besar dari EX. Lalu soal yang nomor 9, sebuah kotak berisi 10 lampu cabai 5 watt dengan 4 buah lampu diantaranya tidak jalan. Kemudian 3 buah lampu diambil secara acak dan satu persatu dari kotak itu. Berapa peluang bahwa ketiga lampu cabai yang terambil itu semuanya masih jalan? Penyelesaian soal nomor 8 dan 9. Penyelesaian soal nomor 8, misalkan P menyatakan peluang peserta tersebut sukses memanah sasaran, maka diperoleh P sama dengan 85% sama dengan 0,85. Karena EX sama dengan N dikali P, maka untuk N sama dengan 6, diperoleh EX sama dengan 6 dikali 0,85 sama dengan 5,1. Jadi, probabilitas X lebih besar dari EX sama dengan probabilitas X lebih besar dari 5,1. Maka, probabilitas X sama dengan 5 ditambah probabilitas X sama dengan 6, di mana kombinasi 6 dan 5 dikali 0,85 pangkat 6 dikali 1 dikurangi 0,85 dipangkatkan 1 ditambah kombinasi 6 dan 6 dikali 0,85 pangkat 6 dikali 1 dikurangi 0,85 pangkat 0 sama dengan 0,7765. Untuk penyelesaian soal nomor 9, misalnya A adalah peristiwa bahwa ketiga lampu cabai yang terambil itu semuanya masih jalan. Pengambilan ketiga cabai itu secara satu persatu. Artinya pengambilan lampu itu dilakukan ketiga pengambilan. Dalam hal ini, peluang bahwa lampu cabai yang terambil pertama itu masih jalan sebesar 6/10. Peluang lampu cabai yang terambil kedua itu masih jalan setelah lampu pertama yang masih jalan itu terambil sebesar 5/9. Dan peluang bahwa lampu cabai yang terambil ketiga itu masih jalan setelah lampu cabai yang pertama dan kedua yang masih jalan itu terambil sebesar 4/8. Jadi probabilitas A sama dengan kombinasi 6 dari 10, 5 dari 9 dikali kombinasi 4 dari 8 sama dengan 120/7, 120 sama dengan 1/6. Mengenai soal nomor 10, misalkan P suatu PDF diberikan suatu interval berhingga A sama dengan interval A, B, di mana E pangkat min X sama dengan 1 per E pangkat X. Peluang terjadinya A sama dengan interval A, B didefinisikan sebagai P sama dengan interval A, B sama dengan integral A sampai B Px dx. Tentukan peluang X S sama dengan interval 2,3. Penyelesaiannya, S sama dengan 2,3 sama dengan probabilitas sama dengan interval A, B sama dengan integral A sampai B Px dx, di mana probabilitas interval 2,3 sama dengan integral 2 sampai 3 E pangkat min X dx sama dengan
diintegralkan min E pangkat min X 2 sampai 3 sama dengan min E pangkat min 3 dikurangi min E pangkat min 2 sama dengan 0,085 ini. Untuk soal nomor 11 dan 12, jika sandi mengundi untuk nomor 11, jika sandi mengundi sebuah dadu yang seimbang, maka tentukan rataan dari munculnya angka pada mata dadu itu. Untuk soal nomor 12, seorang pembina olimpiade dari suatu sekolah akan memilih satu siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Ada 7 siswa laki yang memenuhi kriteria 3 dari kelas A dan 4 sisanya dari kelas B. Selain itu, ada 8 siswa perempuan yang memenuhi kriteria 5 dari kelas A dan 3 sisanya dari kelas B. Karena alasan tertentu, pembina olimpiade tersebut hanya memilih siswa dari kelas B. Jika setiap siswa memiliki peluang yang sama untuk dipilih, peluang terpilihnya siswa perempuan adalah penyelesaian soal nomor 11. Misalkan, peubah acak X menunjukkan munculnya angka pada mata dadu. Jadi nilai-nilai yang mungkin dari X adalah X sama dengan 1,2, 3, 4, 5, 6. Dengan masing-masing nilai mempunyai peluang yang sama yaitu 1/6. Jadi, X sama dengan sigma X dikali PX sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 6 dikali X dikali 1/6 sama dengan kombinasi 1/6 dikali 1 sama dengan 1/6 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21/6 sama dengan 3,5. Sehingga apabila dadu yang seimbang itu diundi terus menerus, maka diharapkan rataan pada mata dadu yang akan muncul adalah 3,5. Penyelesaian nomor 12, misalkan E menyatakan kejadian terpilihnya seorang siswa perempuan. Misalkan juga F menyatakan kejadian terpilihnya seorang siswa dari kelas B. Ini berarti NF sama dengan 3 ditambah 7 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7 dan E irisan dari F sama dengan 3. Maka dipilihnya peluang bersyarat E dari F sama dengan E irisan F per NF sama dengan 3/7. Jadi peluang terpilihnya siswa perempuan adalah 3/7. Untuk soal nomor 13, suatu yayasan pemadam kebakaran memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit ambulans. Ketika terjadi situasi darurat, peluang mobil pemadam kebakaran siap beroperasi adalah 0,96, sedangkan peluang ambulans siap beroperasi adalah 0,88. Jika kejadian beroperasinya kedua kendaraan tersebut merupakan kejadian bebas, maka peluang keduanya siap beroperasi adalah penyelesaian soal nomor 13. Misalkan B adalah mobil pemadam kebakaran dan A adalah mobil ambulans, berturut-turut menyatakan kejadian mobil pemadam kebakaran dan ambulans siap beroperasi ketika terjadi situasi darurat. Karena B dan A merupakan kejadian bebas, berlaku peluang B irisan A sama dengan peluang B dikali peluang A, dengan peluang B irisan A menyatakan peluang kejadian mobil pemadam kebakaran dan ambulans siap beroperasi. Karena peluang B sama dengan 0,96 dan peluang A sama dengan 0,88, maka diperoleh peluang B irisan A sama dengan peluang B dikali peluang A sama dengan 0,96 dikali 0,88 sama dengan 0,8448. Jadi peluang kedua kendaraan tersebut siap beroperasi adalah 0,8448. Untuk soal nomor 14 dan 15. Untuk soal nomor 14, peluang seorang dokter mendiagnosis suatu penyakit secara benar adalah 0,7. Bila diketahui dokter tersebut salah mendiagnosis bahwa pasien akan menuntut ke pengadilan adalah 0,9. Berapa peluang dokter tersebut salah mendiagnosis dan pasien menuntutnya? Untuk soal nomor 15, permintaan mingguan Coca-Cola atau dalam liter pada jaringan pemasaran daerah merupakan peubah acak yang dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Fx sama dengan 2x min 1, di mana dengan syarat x kurang dari 1 dan x lebih besar dari 0x yang lainnya. Hitung nilai harapan atau rata-rata dan variansinya. Penyelesaian soal nomor 14. Diketahui peluang dokter mendiagnosis dengan benar atau P benar sama dengan 0,7. Maka peluang dokter salah mendiagnosis P salah sama dengan 1 dikurangi 0,7 atau sama dengan 0,3. Jika dokter salah mendiagnosis, maka peluang pasien menuntut adalah P tuntut bersyarat salah sama dengan 0,9. Ditanya, berapa peluang dokter tersebut salah mendiagnosis dan pasien menuntutnya? Dijawab, peluang bahwa dokter salah mendiagnosis dan pasien menuntut ialah P salah irisan tuntut sama dengan P salah dikali P tuntut bersyarat salah sama dengan 0,3 dikali 0,9 sama dengan 0,27. Jadi, peluang bahwa dokter salah mendiagnosis dan pasien menuntut adalah 0,27. Untuk penyelesaian soal nomor 15, rata-rata mu sama dengan EX sama dengan integral 1 sampai 2 X x kurang 1 dx sama dengan 2 integral 1 sampai 2 x kuadrat dikurangi x dx sama dengan 2 1/3 x kuadrat pangkat 3 dikurang 1/2 x pangkat 2 dimana 1 sampai 2 sama dengan 5/3. Untuk mencari variansi, kita cari terlebih dahulu EX
kuadrat sama dengan integral 1 sampai 2 X kuadrat dikali 2X kurang 1 dx sama dengan 2 integral 1 sampai 2 X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dx sama dengan 2 kali 1 per 4 X pangkat 4 dikurangi 1 per 3 X pangkat 3 1 sampai 2 sama dengan 17 per 6. Jadi variansinya variansi kuadrat sama dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan sama dengan 17 per 6 dikurangi 5 per 3 kuadrat sama dengan 1 per 18. Untuk soal nomor 16, 3 orang ibu akan melahirkan bayi tunggal. Peluang setiap ibu untuk melahirkan bayi perempuan atau bayi laki-laki adalah sama. Berapakah peluang semua bayi yang dilahirkan laki-laki? Penyelesaiannya, diketahui 3 ibu masing-masing akan melahirkan 1 bayi atau bayi tunggal. Peluang bayi laki-laki atau perempuan sama, yaitu peluang laki-laki 0,5, peluang perempuan 0,5. Ditanya, berapakah peluang semua bayi yang dilahirkan laki-laki? Dijawab, laki-laki dari ibu 1, irisan dari ibu 2, irisan dari ibu 3, sama dengan 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,125. Jadi, peluang bahwa ketiga ibu melahirkan bayi laki-laki semua adalah 0,125. Soal nomor 17 dan 18. Soal nomor 17. Suatu studi dilakukan mengenai perilaku terhadap obat penenang. Hasil penelitian menunjukkan 70% percaya bahwa obat penenang tidak menyembuhkan apa-apa, hanya menunda kesulitan saja. Sesuai dengan hasil penelitian ini, berapa peluang bahwa sekurang-kurangnya 3 dari 5 orang berikutnya yang diambil secara acak berpendapat bahwa obat penenang tidak menyembuhkan apa-apa, hanya menunda kesulitan saja? Lalu untuk soal yang ke-18, nomor 18. Sebuah kotak berisi 8 benda di mana 2 diantaranya rusak. Seseorang mengambil 3 benda dari kotak tersebut. Lalu tentukan harapan banyaknya benda rusak yang diambil. Penyelesaian soal nomor 17. Peluang seseorang percaya bahwa obat penenang tidak menyembuhkan apa-apa, hanya menunda kesulitan saja. P sama dengan 0,7. Maka peluang orang tidak percaya, atau kita misalkan Q sama dengan 1 dikurangi P, sama dengan 1 dikurangi 0,7 sama dengan 0,3. Jumlah orang N sama dengan 5. Misalkan X binomial, di mana N sama dengan 0,5 dan P sama dengan 0,7, yaitu jumlah orang yang percaya. Ditanya, berapa peluang bahwa sekurang-kurangnya 3 dari 5 orang berikutnya yang diambil secara acak berpendapat bahwa obat penenang tidak menyembuhkan apa-apa, hanya menunda kesulitan saja? Dijawab menggunakan rumus distribusi binomial. P X sama dengan K sama dengan kombinasi NK P dikali P pangkat K dikali Q pangkat N dikurangi K, di mana P X sama dengan 3 kombinasi 5 dari 3 dikali 0,7 pangkat 3 dikali 0,3 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 0,343 dikali 0,09 sama dengan 10 dikali 0,03087 sama dengan 0,3087. P X sama dengan 4, di mana kombinasi 5 dari 4 dikali 0,7 pangkat 4 dikali 0,3 pangkat 1 sama dengan 5 dikali 0,2401 dikali 0,3 sama dengan 5 dikali 0,07203 sama dengan 0,36015. Peluang X sama dengan 5, di mana kombinasi 5 dari 5 dikali 0,7 pangkat 5 dikali 0,3 pangkat 0 sama dengan 1 dikali 0,16807 dikali 1 sama dengan 0,16807. Peluang X lebih besar dari 3 sama dengan 0,3087 ditambah 0,36015 ditambah 0,16807 sama dengan 0,8369. Jadi peluang bahwa sekurang-kurangnya 3 dari 5 orang percaya bahwa obat penenang tidak menyembuhkan apa-apa, hanya menunda kesulitan saja, ialah sekitar 0,8369. Penyelesaian soal nomor 18. Diketahui total benda sama dengan 8, benda rusak sama dengan 2, benda tidak rusak sama dengan 6, banyak pengambilannya sama dengan 3 benda. Diambil tanpa penggantian. Ditanyakan tentukan harapan banyaknya benda rusak yang diambil. Dijawab, untuk distribusi hipergeometrik populasinya N sama dengan 8, benda sukses atau rusak K sama dengan 2, sampel N sama dengan 3. Maka E X sama dengan N dikali K per N sama dengan 3 dikali 2 per 8 sama dengan 3 dikali 0,25 sama dengan 0,75. Jadi harapan banyaknya benda rusak yang diambil adalah 0,75. Untuk soal nomor 19, jika X menyatakan banyaknya mobil yang datang di tempat pencuci mobil setiap hari antara jam 1 sampai jam 2 siang mempunyai distribusi probabilitas seperti pada tabel di bawah ini, jika fungsi GX sama dengan 2X dikurangi 1 menyatakan upah para karyawan yang dibayar perusahaan pada jam tersebut dalam ribuan atau dalam ribuan rupiah, maka tentukan pendapatan yang diharapkan karyawan perusahaan tersebut. Penyelesaian untuk GX sama dengan 2X dikurangi 1. Menurut
definisi di atas, mu gx sama dengan e gx sama dengan mu 2x kurang 1 sama dengan e 2x kurang 1 sama dengan sigma x sama dengan 4 sampai 9 2x dikurang 1 dikali fx, di mana 4 dikali 1 per 12 ditambah 9 dikali 1, 4 dikali 1 per 12 ditambah 5 dikali 1 per 12 ditambah 6 dikali 1 per 12 ditambah 7 dikali 1, 6 dikali 1 per 4 ditambah 7 dikali sama dengan 7 per 1 per 12 ditambah 9 1 per 12 ditambah 11 dikali 1 per 4 ditambah 13 dikali 1 per 4 ditambah 15 dikali 1 per 6 ditambah 17 dikali 1 per 6 sama dengan 12,67. Jadi harapan penerimaan upah para karyawan adalah 12,7. Untuk soal nomor 20, ujian matematika menggunakan pilihan berganda. Setiap soal ada 4 pilihan dan hanya 1 jawaban yang benar untuk setiap soal. Selanjutnya, antar nomor soal diasumsikan sedang saling bebas. Amir mengikuti ujian matematika tersebut dan terdapat 10 soal yang harus dijawab. Berapa peluang dia menjawab benar 5 soal dan berapa peluang dia menjawab soal minimal 3 yang benar. Peluang di penyelesaian diketahui setiap soal memiliki hanya 1 jawaban benar dari 4 pilihan. Peluang menjawab benar P sama dengan 5 per 4 sama dengan 1 per 4 sama dengan 0,25. Peluang salah Q sama dengan 1 kurang P sama dengan 1 dikurangi 0,25 atau sama dengan 0,75. Total soal N sama dengan 10. Variabel soal X sama dengan jumlah soal yang dijawab benar oleh Amir. Maka X binomial N sama dengan 10, P sama dengan 0,25. Ditanyakan berapa peluang Amir menjawab soal 5 benar, menjawab benar 5 soal, berapa peluang dia menjawab soal minimal 3 yang benar. Dijawab gunakan rumus distribusi binomial. Px sama dengan 5 kombinasi 10 dari 5 dikali 0,25 pangkat 5 dikali 0,75 pangkat 5. Hitung kombinasi 10 dari 5 sama dengan 252 dikali 0,25 pangkat 5 sama dengan 0,000976 dan 0,75 pangkat 5 sama dengan 0,2273. Peluang X sama dengan 5 sama dengan 252 dikali 0,000976 dikali 0,2373 sama dengan kisaran 252 dikali 0,000816 sama dengan 0,0584. Berarti P kurang lebih besar sama dengan 3 sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2. Hitung 1 per 1. Peluang X sama dengan 0, 10 kombinasi 10 dari 0 dikali 0,25 pangkat 0 dikali 0,75 pangkat 0 pangkat 10 sama dengan 1 dikali 0,0063. Peluang X sama dengan 1, 10 kombinasi 10 dari 1 0 dikali 0,25 pangkat 1 dikali 0,75 pangkat 9 sama dengan 10 dikali 0,25 dikali 0,0751 sama dengan 0,1878. Peluang X sama dengan 2, 10 kombinasi 10 dari 2 dikali 0,25 pangkat 2 dikali 0,75 pangkat 8 sama dengan 45 dikali 0,8 pangkat 0,1101 dikurangi 48 dikali 0,006256 sama dengan 0,2815. Peluang X kurang dari 3 sama dengan 0,0563 ditambah 0,1878 ditambah 0,2815 sama dengan 0,5256. Peluang X lebih besar dari 3 sama dengan 1 dikurangi 0,5256 sama dengan 0,4744. Jadi peluang Amir menjawab 5 soal dengan benar adalah 0,0584 dan peluang Amir menjawab minimal 3 soal benar adalah 0,4744.
Sekian pemaparan dan penjelasan soal mengenai teori peluang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.